Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di rapat Zoom sore hari ini, kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai analisis kerugian, analisis hazard, dan menentukan kelayakan ekonomis. Sebelum masuk ke materi presentasinya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, perkenalkan nama saya Fitriyanti Dwi Astuti. Saya Livia Anggraini. Dan saya Anissa Wulan Anggraini. Saya Farah Rahayu. Saya Haruna Rasid. Oke, langsung aja masuk ke materi presentasinya. Yang pertama itu ada analisis kerugian atau loss analysis, yaitu identifikasi pengukuran proses identifikasi, pengukuran, dan penilaian potensi kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibat dari suatu kejadian atau kegiatan tertentu. Jadi analisis kerugian ini biasanya dilakukan sebagai bagian dari evaluasi resiko yang lebih luas dan dapat membantu dalam menentukan langkah-langkah pengendalian risiko yang efektif. Mungkin selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Livia. Lanjut, tujuan analisis kerugian. Dengan melakukan analisis kerugian, kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kerugian, baik itu dari segi finansial, waktu, reputasi, dan lain sebagainya. Lanjut. Mana? Lanjut. Mana? Manfaat analisis kerugian ada 5. 1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas. 2. Menjaga reputasi bisnis. 3. Meningkatkan kualitas produk atau layanan. Yang keempat, mengurangi biaya. Dan yang kelima, memperbaiki sistem manajemen. Lanjut, materi akan dibacakan oleh Anissa. Langkah-langkah analisis kerugian. 1. Identifikasi risiko. 2. Penilaian risiko. 3. Evaluasi risiko. 4. Pemetaan risiko. 5. Pemilihan strategi. 5. Implementasi strategi. 6. Monitoring dan evaluasi. Selanjutnya ada analisis hazard atau hazard analysis, yaitu proses identifikasi dan penilaian potensi bahaya atau resiko dalam suatu sistem atau lingkungan. Tujuan analisis hazard dilakukan untuk memastikan bahwa potensi resiko atau bahaya telah diidentifikasi dan diatasi sebelum terjadi kejadian buruk. Selanjutnya akan dibacakan oleh Farah Rahayu. Baik, selanjutnya adalah manfaat dan langkah-langkah. Manfaat analisis hazard yaitu meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Selanjutnya mengurangi biaya operasional, meningkatkan kepercayaan pelanggan, menjaga reputasi perusahaan, serta memenuhi persyaratan hukum dan peraturan. Langkah-langkah analisis hazard yaitu yang pertama identifikasi bahaya, kemudian penilaian resiko, identifikasi pengendalian, evaluasi pengendalian dan implementasi pengendalian. Terakhir adalah monitor dan tinjau ulang. Selanjutnya. Next. Next, Fit. Habis itu. Kelayakan ekonomi, yaitu penilaian terhadap kemampuan suatu proyek atau usaha untuk menghasilkan keuntungan yang memadai dan sebanding dengan investasi yang dikeluarkan. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah proyek atau usaha tersebut layak dilakukan dari segi finansial atau tidak. Oke, kesimpulannya dari materi yang kita rangkum yaitu bahwa suatu perusahaan harus melakukan proses analisis kerugian, analisis hazard, serta kelayakan ekonomi. Analisis kerugian berguna untuk menilai atau mengidentifikasi suatu kejadian yang mungkin akan merugikan suatu perusahaan. Sedangkan analisis hazard yaitu dapat mengidentifikasi potensi nilai bahaya dalam suatu sistem atau lingkungan.
Tujuan dari analisis ini dapat memastikan bahwa potensi bahaya yang akan terjadi dapat diatasi sebelum terjadi bahaya. Sedangkan kelayakan ekonomi yaitu menentukan apakah proyek ini layak dilakukan dari segi finansial. Yang benar. Sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.